Hai, saya Ayal. Dan ini adalah Tol Komputer episode 38. Dua hacker Indonesia bobol situs dana bansos milik Amerika Serikat. Baru-baru ini, tim cyber di Treskrim Polda Jawa Timur berhasil menangkap dua pelaku penipuan digital asal Indonesia yang mencuri dana bantuan sosial pemerintah Amerika Serikat senilai 60 juta dolar atau sekitar 875 miliar rupiah. Berita ini cukup menghebohkan, bahkan beberapa video pemberitaannya sempat masuk trending YouTube selama beberapa saat. Jujur saja, saat melihat berita ini, awalnya saya merasa biasa saja. Namun lama-kelamaan, saya merasa risih dengan redaksi kata hacker, retas, bobol, dan sejenisnya yang berulang kali dipakai dalam pemberitaan media dan sedikit banyak menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat awam yang tidak menonton pemberitaan secara menyeluruh. Dalam video ini, saya akan menjabarkan apa saja salah kaprah yang ditimbulkan oleh berita tersebut dan apa saja kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Oke, mari kita mulai. Jika kalian cari di pencarian YouTube dengan kata kunci dana bansos Amerika, kalian akan menemukan berbagai pemberitaan dengan beberapa kata kunci. Pertama, dua hacker Indonesia. Kedua, bobol situs bansos. Dan ketiga, 60 juta US dollar. Dengan penggalan informasi di atas, kebanyakan masyarakat awam, terutama yang tidak menyimak berita tersebut seutuhnya, akan menyimpulkan dengan sederhana. Ada dua orang Indonesia yang membobol situs resmi pemerintah Amerika Serikat dan berhasil mendapatkan uang 60 juta dolar alias 875 miliar rupiah. Kalian bisa menemukan banyak orang awam seperti ini berkomentar di video tersebut dengan redaksi "Jangan dihukum tapi harus dibimbing" atau redaksi "Rekrut jadi anggota cyber kepolisian" dan sejenisnya. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat awam Indonesia memang cukup udik setiap mendengar istilah hacker. Entah pengaruh kebanyakan nonton film fiksi atau karena kebanyakan dari mereka pernah menjadi korban pencurian akun. Ditambah lagi, kata hacker memang cukup clickbait dalam berita-berita terkait kejahatan digital, sehingga berulang kali digunakan oleh media mainstream. Padahal yang sesungguhnya terjadi nyaris tidak melibatkan skill hacking seperti yang dibayangkan masyarakat awam. Bahkan dalam press release-nya, Polda Jawa Timur tidak menggunakan istilah hacker, melainkan press release perkara pembuatan dan penyebaran scam page alias website palsu. Semua bermula dari adanya program pemerintah Amerika Serikat yang memberi bantuan sosial senilai 2.000 dolar kepada masyarakatnya yang menganggur akibat pandemi. Untuk mengajukan bantuan tersebut, masyarakat Amerika Serikat dapat mengunjungi website resmi yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu dari dua pelaku yang dilabeli hacker tadi, yakni MZM SBP, berperan sebagai pembuat website palsu dengan tampilan mirip dengan website asli pemerintah tersebut. Tujuannya agar siapapun masyarakat Amerika Serikat yang masuk ke website palsu tersebut mengisi identitas dirinya dengan harapan mendapat dana bantuan sosial tadi. Yang harus kalian garis bawahi adalah pelaku MZM SBP ini sama sekali tidak membobol website resmi pemerintah Amerika Serikat yang dimaksud, melainkan membuat website tiruannya. Membobol website resmi dan membuat website tiruan ibarat langit dan bumi. Jangan pernah kalian samakan level keduanya. Sama halnya dengan membobol website Facebook dan membuat website dengan tampilan awal mirip Facebook, tentu dua level pekerjaan yang jauh berbeda.
Saya beri contoh lain. Membobol akun Instagram Anya Geraldine dengan membuat akun Instagram palsu mirip Anya Geraldine, apakah levelnya sama? Tentu saja jauh berbeda. Bahkan hacker spesialis pun belum tentu berhasil membobol akun asli Anya Geraldine. Namun jika hanya membuat akun palsu yang mirip akun Anya Geraldine, tentu kalian yang awam pun juga bisa melakukannya. Jika skillnya hanya sebatas membuat website palsu atau akun palsu, apakah masuk akal jika harus direkrut masuk Badan Intelijen Negara? Setelah pelaku pertama tadi menyelesaikan tugas membuat website palsu, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana caranya agar warga Amerika Serikat mengunjungi website palsu tersebut. Nah, disinilah peran pelaku kedua yang berinisial SFR, yakni menyebarluaskan link website palsu tersebut. Pelaku memanfaatkan software SMS Blast untuk mengirimkan pesan ke banyak nomor sekaligus. Saya membayangkan redaksi kalimat SMS yang dikirimkan kurang lebih, Anda mendapat bantuan dana darurat akibat pandemi. Silakan isi formulir melalui link berikut agar dapat dicairkan ke rekening Anda. Diikuti dengan link website palsu yang telah dibuat tadi. Dari 20 juta SMS yang dikirimkan, sekitar 30.000 masyarakat Amerika Serikat merespon SMS tersebut dengan mengklik link website palsu yang dibuat tersangka, lalu mengisi identitas mereka. Lagi-lagi, kalian tidak perlu terlalu kaget dengan skill pelaku kedua yang mampu menyebarkan link website palsu tadi, sebab kalian pun pasti pernah menjadi sasaran SMS Blast seperti yang digunakan dalam kasus ini. Coba kalian buka SMS masuk di handphone kalian. Kemungkinan kalian akan menemukan banyak sekali SMS dari nomor tak dikenal yang memberi berbagai macam penawaran. Mulai dari SMS kalian memenangkan hadiah undian, SMS terkait penawaran pinjaman online, SMS no seks no sara, atau yang sempat ramai terkait SMS mama minta pulsa. SMS penipuan seperti ini dikirimkan dengan metode yang sama, yakni menggunakan aplikasi SMS Blast, SMS Bulk, dan sejenisnya. Bahkan perangkat yang mendukung untuk memudahkan SMS Blast juga banyak dijual di toko-toko online. SMS Blast yang dilakukan SFR ini tidak berbeda dengan penipu-penipu meminta pulsa dan penipu undian berhadiah yang kalian dapatkan. Yang membedakan hanyalah target SFR adalah nomor-nomor warga Amerika Serikat, sedangkan penipu meminta pulsa dan sejenisnya menargetkan nomor-nomor masyarakat Indonesia. Jika kalian masih menyebut SFR sebagai hacker, lantas kalian menganggap penipu modus meminta pulsa juga seorang hacker dan harus direkrut tim cyber kepolisian. Saya sudah membahas beberapa kata kunci yang menimbulkan salah kaprah di masyarakat. Pertama, bobol situs resmi pemerintah Amerika Serikat yang ternyata hanya membuat website tiruan palsu. Dan kedua, istilah dua orang hacker, padahal keduanya hanyalah pembuat website palsu dan penyebar link melalui SMS Blast. Salah kaprah terakhir adalah terkait 60 juta dolar yang masuk ke rekening pelaku. 60 juta dolar alias 875 miliar rupiah inilah yang menambah kehebohan berita ini ke level tertinggi. Terkait hal ini, saya beri kalian pertanyaan sederhana. Berapakah uang yang didapatkan oleh pelaku MZM SBP sebagai pembuat website palsu, dan berapa uang yang didapatkan oleh pelaku SFR selaku penyebar link website palsu tadi? Jika jawaban kalian adalah 60 juta dolar, maka kalian telah keliru. Andai kalian memperhatikan beberapa artikel yang beredar, termasuk yang dirilis di website resmi Polres Mojokerto, keuntungan yang diterima oleh SFR selaku penyebar link melalui SMS adalah $30.000 alias 420 juta rupiah.
Sedangkan keuntungan yang diterima MZM SBP selama aksinya lebih kecil lagi, yakni sekitar 60 juta rupiah. Sesungguhnya, dua pelaku asal Indonesia ini bukanlah yang mencairkan dana 60 juta dolar tersebut. Tugas dua pelaku asal Indonesia ini hanyalah mengumpulkan data identitas warga Amerika Serikat. Data pribadi yang dikumpulkan diserahkan kepada tersangka utama berinisial S yang diduga warga negara India untuk mencairkan dana bantuan sosial tadi. Jika informasi di atas tidak keliru, maka total yang diterima dua pelaku asal Indonesia hanya sekitar 480 juta rupiah. Sangat jauh dari 60 juta dolar alias 875 miliar rupiah yang selama ini ramai di judul pemberitaan yang menimbulkan salah kaprah. Dalam kebanyakan artikel maupun video pemberitaan yang beredar di YouTube, kedua pelaku hanya disebut dengan inisial MZM SBP dan SFR. Namun jika kalian membuka banyak artikel, kalian akan menemukan beberapa media merilis nama asli keduanya. Seperti yang dirilis oleh Blora News maupun okezone.com, pelaku berinisial MZM SBP yang membuat website palsu bernama lengkap Michael Zebot Melkisedek Boas Purnomo. Sedangkan pelaku berinisial SFR yang menyebarkan link website palsu menggunakan SMS Blast bernama lengkap Sofyan Syah Fahrur Rozi. Untuk Michael Zebot, jika kalian masukkan namanya di pencarian Google, salah satu yang akan kalian temukan adalah profil LinkedIn seseorang yang kebetulan berprofesi sebagai developer website. Dan jika kalian cari menggunakan nama Michael Zebot Melkisedek Boas Purnomo atau Michael Zebot saja, kalian akan menemukan beberapa profil di halaman Facebook. Sedangkan untuk Sofyan Syah Fahrur Rozi, kalian dapat menemukan beberapa profil dengan nama lengkap tersebut di Facebook maupun Twitter. Entah profil-profil sosial media tersebut benar milik kedua pelaku atau hanya kebetulan memiliki nama lengkap yang sama, kita hanya bisa memastikan jika kepolisian merilis foto asli kedua pelaku tersebut. Pada akhirnya, terkadang media mainstream tidak jauh berbeda dengan YouTuber-YouTuber pemula seperti kita yang menggunakan kata kunci yang clickbait seperti hacker, bobol, dan sejenisnya. Kita sebagai masyarakat awam tentu harus membiasakan diri menyimak pemberitaan secara menyeluruh agar tidak salah kaprah terkait berita yang dimaksud. Selain itu, jangan karena judul beritanya tertera kata kunci hacker Indonesia, kita langsung heboh dan berimajinasi terlalu tinggi dengan skill orang tersebut. Seperti dalam kasus ini, kedua pelaku tersebut lebih tepat disebut sebagai scammer alias penipu dunia maya ketimbang disebut seorang hacker. Terlebih yang diselewengkan adalah dana bantuan sosial yang ditujukan untuk orang-orang yang terdampak pandemi. Tidak peduli dana tersebut adalah bantuan sosial negara lain, mencuri tetaplah mencuri. Tindakan mereka seharusnya dihujat dan tidak pantas diberi apresiasi sedikit pun. Yang dilakukan kedua pelaku ini tidak jauh berbeda jika di lingkungan kalian ada oknum pejabat yang memalsukan identitas warganya demi mendapat dana bantuan sosial. Lantas kalian akan menyebut oknum pejabat tersebut sebagai seorang hacker. Janganlah kalian biasakan setiap pelaku kejahatan dunia maya langsung dianggap pantas direkrut tim cyber kepolisian. Kalian pikir level orang-orang di kepolisian sebatas pembuat website palsu dan penyebar link penipuan? Astaga. Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.